Halo, assalamualaikum semuanya. Pagi ini kita akan coba membuat sebuah perencanaan perjalanan wisata ya, dengan menggunakan aplikasi yang mungkin akan memberikan alternatif bagi kita untuk mendesain sebuah perencanaan perjalanan wisata ke suatu tempat ya. Jadi kita lihat trip planner ya, kita menggunakan aplikasi dengan trip planner AI. Jadi kita menggunakan ini untuk mendesain rute perjalanan, kemudian biaya yang kita keluarkan pada saat perjalanan tersebut. Kita coba ya, kita lihat di sini, kita klik. Kita melihat saya sudah memasukkan rencana perjalanan wisata ke Jember ya. Jadi saya akan melakukan perjalanan wisata ke Jember selama 2 hari ya, dari tanggal 8 April ya 2023. Jadi kita lihat rutenya seperti ini ya. Jadi ada beberapa rute yang bisa kita berikan alternatif ya dari AI ini. Yang pertama adalah karena ini prosesnya ada 2 hari, jadi di sini tersusun paket wisata selama 2 hari. Yang pertama dari jam 8 pagi, yaitu sarapan di warung kopi Jember. Kemudian hal yang dilakukan adalah mencoba ya makanan khas Jawa, kopi Jawa ya, dan traditional breakfast dish. Jadi makanan tradisional ya, Jawa ya. Kemudian di sini juga ada cantuman biaya yang dibutuhkan sekitar $5. Kemudian pada jam 9 pagi mengunjungi pantai Papuma, yang di situ ada keterangan bahwa menikmati pemandangan indahnya pantai Papuma dan berenang ya. Di situ memang sangat berbahaya sehingga itu dilarang untuk berenang, hanya mungkin terbatas di permainan di sekitar pantai. Nah, nominal uang yang dikeluarkan sekitar $10. Kemudian di jam 12 siang, makan siang di warung makan Bu Yati ya, itu mencicipi nasi pecel ya sebesar $7 ya. Kemudian jam 1 siang yaitu mengunjungi Bukit Gemitir ya, dengan mengendarai kendaraan ya, menuju panorama bukit ya di Bukit Gemitir ya, sebesar $5 ya. Kemudian jam 4 sore mengunjungi Taman Botani Sukorambi, mengunjungi Taman Botanikal, dan melakukan kegiatan berjalan-jalan ya di sana. Sekitar biaya yang dibutuhkan sekitar $3. Kemudian jam 7 malam makan malam di warung sate Pak Budi ya, menciptakan mencicipi makanan sate ya, yang merupakan makanan khas Indonesia sebesar $10. Kemudian hari kedua pada jam 8 pagi ya, breakfast lagi di warung nasi kuning ya, mencicipi makanan tradisional nasi kuning ya, dengan berbagai macam selera ya di situ rasanya. Kemudian harganya sekitar $5. Pada jam 9 pagi mengunjungi Tanca Waterfall ya, melakukan kegiatan wisata di air terjun dan menikmati pemandangan sekitar $10. Kemudian jam 12 siang makan di warung makan Butini ya, mencicipi makanan soto ayam ya, $7. Kemudian jam 1 siang mengunjungi Jember Fashion Carnival Museum ya, ada museum Jember Carnival. Kemudian belajar tentang sejarah dan budaya Jember Fashion Carnival yang dibutuhkan $3. Jam 4 sore mengunjungi Jember Grand Muse ya, Cijami ya. Di situ ada keterangan bahwa Score the Beautiful Church Architecture, arsitektur yang indah, dan belajar tentang budaya Islam ya. Ini gratis ya. Kemudian jam 7 malam makan malam di warung soto Pak Slamet ya, mencicipi makanan soto Madura dan makanan yang lain. Jadi ini sebagai pilihan apabila mungkin Anda untuk melakukan perjalanan wisata ke Jember ya. Dan ini bisa di-download ya, paket perjalanan wisata ini bentuknya seperti ini ya, yang nantinya bisa dibuat ya. Ini karena memang ini berasal dari trip planner AI ya. Nah, ini jadi seperti itu. Kemudian kalau memang ada Anda ingin membuat sebuah
paket perjalanan yang lain, mungkin kita klik ya di sini apakah nanti perjalanan dalam bentuk solo atau couple atau dalam bentuk family trip ya. Coba kita lihat kalau kita melakukan perjalanan family trip ya, destinasi wisata misalnya kita klik ya ke Surabaya. Kalau kita klik di sini sekitar 5 orang ya, budget yang diperlukan mungkin $100 ya, $100. Kita coba trip ya, kita tunggu selama beberapa menit. Oke, sudah muncul ada beberapa trip ya, nantinya mungkin kita lihat coba view-nya di situ ada berapa. Oh, kita ternyata 5 hari ya, di sana ada 5 hari itinerary ya. Dari hari pertama sudah makan sarapan ya, kemudian sampai mengunjungi Sampurna, House of Sampurna. Kemudian aktivitas berikutnya adalah makan siang di Depot Gang Jangkrik. Yang berikutnya adalah mengunjungi Taman Bungkul. Yang berikutnya diisi dengan kegiatan kunjung ke Suramadu, Jembatan Suramadu. Yang berikutnya jam 7 malam makan malam di Depot Sinjai. Kemudian hari kedua sarapan di Depot Bu Rudi yang merupakan nasi kerawu ya dan sate Madura. Kemudian mengunjungi kebun binatang Surabaya dan melihat binatang ya, menikmati taman. Kemudian makan siang di Depot Bulina, merupakan depot ayam goreng dan nasi liwet. Yang berikutnya dalam mengunjungi harus monumen perjuangan ya, belajar tentang Surabaya dan sejarah Surabaya dan menikmati pemandangan ya kota Surabaya. Kemudian yang berikutnya adalah mengunjungi Tunjungan Plaza, belanja souvenir dan beberapa makanan. Kemudian berikutnya adalah makan malam di Depot Gang Pinggir, menikmati sate klopo dan gado-gado ya. Kemudian hari ketiga sarapan di Depot Bu Rudi ya, merupakan nasi kerawu yang terkenal dan sate Madura juga. Kemudian berikutnya adalah mengunjungi Surabaya Museum Submarin ya, monumen kapal selam, belajar tentang sejarah ya kapal selam dan nikmati pemandangan. Kemudian lunch makan siang di Depot Bukris ya, merupakan ayam goreng dan nasi campur. Kemudian berikutnya melakukan kunjungan di Surabaya Northway ya, enjoy the view, melihat pemandangan air pantai dan menikmati pemandangan pantai dan foto ya. Kemudian berikutnya adalah Surabaya Carnival Park ya, mengunjungi Taman Karnaval Surabaya, melakukan kegiatan bersepeda dan melihat atraksi yang ada di sana. Jam 7 malam makan malam di Depot Gang Lombok ya, melakukan rumah makan yang ayam bakar dan nasi kangkung ya. Hari keempat sarapan di Depot Burudi ya, nasi kerawu dan sate Madura. Yang berikutnya berkunjung ke Museum Surabaya, menikmati sejarah Surabaya dan budayanya. Makan siang di Depot Gang Warung, menikmati soto ayam dan nasi goreng. Mengunjungi Surabaya Hall ya, City Hall, melihat kota dan beberapa foto. Kemudian melihat Surabaya Town Square ya, pusat kota ya, belanja souvenir dan beberapa makanan. Kemudian makan malam di Depot Gang Batu yang merupakan makanan sate ayam dan sate kambing. Kemudian hari kelima, hari terakhir, sarapan di Burudi ya, kemudian mengunjungi Surabaya Grand Mosque ya, Surabaya Masjid Agung Surabaya, belajar tentang sejarah dan arsitekturnya. Kemudian makan siang di Depot Gang Lombok, ayam bakar dan nasi kangkung. Kemudian mengunjungi Surabaya Chinatown ya, pusat perbelanjaan Cina ya, belanja dan souvenir sebagainya. Kemudian jam 4 sore mengunjungi Surabaya Heritage Track ya, ada rute heritage ya di Surabaya.
belajar tentang sejarah dan budaya Surabaya, kemudian jam 7 malam makan malam di Depot Gang Pinggir, yaitu sate klepon dan gado-gado. Ya, ini merupakan sebuah eee rute perjalanan selama 5 hari di kota Surabaya. Dan di situ juga ada estimasi biaya ya, terkait dengan perjalanan itu, yang diperlukan ya dari eating out ya selama makan, kemudian moving around selama melakukan perjalanan dan sebagainya itu sudah tercantum semua. Bila mungkin Anda ingin mendownload, bisa dilakukan di sini, download plan ya, seperti itu. Jadi sudah lengkap dengan berbagai macam rute, paket, kemudian biaya dibutuhkan, baik itu makan di restoran, transportasi, dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.